Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tepers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kembali lagi nih sama aku, Aulia Tata Maharani, yang akan menemani kalian dalam pembahasan topik episode kali ini, yaitu tentang kegiatan literasi. Nah, seperti apa sih pembahasan topik kita pada kali ini? Jangan kemana-mana ya, so stay tune. Tanpa lama-lama nih, kita udah kedatangan narasumber kita yang sangat-sangat spesial, yaitu ada Kak Amin dari mahasiswa Teknologi Pendidikan tahun 2019. Halo Kak, boleh dong disapa dulu teman-temannya yang di rumah, dari teman-teman Tepers yang udah stay tune nih ke episode-episode podcast kita. Ya, selamat siang untuk semuanya, Tepers-Tepers di rumah. Salam sehat dimanapun kalian berada. Oke, langsung ke pembahasan topik kita kali ini ya Kak ya. Nah, ngomongin literasi nih Kak ya. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, yang sedikit nggak sih Kak pendapat Kakak tentang literasi itu gimana sih? Terus pengalamannya Kakak gimana? Dengar kan Kak Amin juga aktif nih sebagai aktivis literasi. Boleh dong sharing ke teman-teman di rumah. Ya, untuk baik, kalau untuk aktivis sendiri ya, ya mungkin terlalu muluk-muluk ya kalau saya biasanya kalau disebutnya aktivis terlalu muluk. Cuman memang dari pengalaman memang sering ikut dalam kegiatan-kegiatan literasi seperti itu, kayak gitu sebagai biasanya penyelenggara setiap kegiatan literasi atau maupun ikut-ikut dalam kegiatan literasi seperti hanya seminar ataupun workshop dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari istilahnya yang diikuti ikut serta dalam penyelenggaraan dan sebagainya, kebetulan memang selama beberapa tahun mungkin ada 5-6 tahun terakhir saya kan tergabung dalam satu komunitas juga penggiat literasi, yakni Forum Lingkar Pena itu di cabang Jombang. Nah, Forum Lingkar Pena sendiri kan ini sedunia. Nah, ini saya menduduki di cabang Jombang. Kebetulan juga selama 2 tahun terakhir ini saya menjabat sebagai ketua divisi karya. Nah, untuk FLP sendiri ini arahnya ke lebih ke arah sastra ya. Nah, kalau di luar dari itu juga ada beberapa agenda-agenda seputar literasi yang biasa saya ikuti, khusus waktu SMA dulu gitu ya. Gitu. Jadi, kalau literasi menurut saya sih apa ya, sebenarnya saya pribadi sih sangat senang ya mengikuti setiap kegiatan seperti itu. Kegiatan itu sendiri kan memang dari kecil lah, istilahnya sudah benar membaca gitu. Itu sih. Oh, oke Kak. Terus menurut Kakak itu menariknya bergerak di kegiatan literasi ini gimana sih Kak? Soalnya kan barangkali nih teman-teman Tepers di rumah ingin gabung di kegiatan literasi atau forum-forum seperti yang Kakak ikutin tadi nih, tapi mereka masih bingung apa aja sih yang menarik di kegiatan literasi ini? Boleh dong di-share ke teman-teman. Ya, sebenarnya kalau berkata menarik ya itu tergantung kepada individu masing-masing ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya sangat tertarik sekali dengan literasi ini karena sebelumnya emang kan saya tipikal orang yang apa ya, sangat istilahnya lebih menggunakan waktu luang saya untuk membaca gitu. Jadi ketika di sekolah dulu sih lebih banyak di perpus daripada main-main di luar itu sama teman-teman yang lain gitu sih. Atau juga kalau ada jam kosong biasanya saya gunakan untuk ke perpus daripada teman-teman yang lain kan biasanya nge-game gitu ya. Itu waktu SMA kan lagi dulunya game online gitu.
Gitu. Nah, kalau untuk uh, giat di dalam kegiatan-kegiatan agenda-agenda literasi, uh, apa ya, istilahnya kalau saya pribadi itu senang aja gitu, ngikutnya itu senang aja, happy ya. Jadi semuanya sih nggak ada apa ya, nggak ada kurangnya bagi saya gitu bergiat di literasi ini. Gitu Kalau ya untuk Kak ya. teman sih ya tadi mungkin lebih awalnya lebih mengenal dulu aja, mengenal literasi. Kalau sudah kenal ya nanti dicari apa yang membuat senang dari kegiatan kita. Oke Kak, gitu nih teman-teman. Dari Kak Amin, daripada teman-teman waktu luangnya dibuat main game ya Kak ya, lebih baik dibuat berliterasi. Daripada sekarang kan kayak pandemi gini nih Kak ya, lebih baik kan dibuat buat baca-baca daripada buat main game terus. Terus nih Kak, sekarang kan Tapi era antaranya itu digital ya. juga karena ini sih, antaranya juga karena memang waktu itu kan secara ponsel yang saya miliki kan belum Oh, memadai, belum iya. mendukung lah untuk apa nge-game itu. Selain juga emang saya kurang tertarik sama game oleh waktu itu sih. Oke Ya Kak, gitu sih. Eh, seperti kita tahu Kak ya, sekarang kan era digital nih, semuanya serba gunakan gadget. Kayak kita sekarang aja nih harus podcast via online kan ya, via gadget, terus serba teknologi. Menurut Kak Ami nih, itu poin plus atau justru poin minus buat kegiatan literasi ini? Atau maaf kegiatan ini tuh lebih terhambat atau justru makin berkembang karena era digital yang menggunakan teknologi sama gadget ini? Menurutnya Kak Amin gimana? Gitu ya. Kalau menurut saya literasi sendiri kan gambaran singkatnya. Pengertian secara sederhana kan kemampuan kita untuk membaca dan menulis. Nah, membaca ini yang diartikan kita mampu untuk menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga kemudian menjadi suatu pengertian yang kita ambil gitu. Nah, sedangkan menulis sendiri kan berarti mengungkapkan pikiran dan mengukir lambang-lambang kebalikan dari membaca tadi yang kemudian membentuk suatu pengertian yang akan disampaikan kepada orang lain gitu ya. Nah, dari pengertian sederhana itu sebenarnya kita semua sih sudah literasi ya dari kecil. Kalau kita memang masuk ke dunia persekolahan, memang dunia pendidikan itu sudah pasti kita secara nggak langsung dari pengertian sesederhana itu tadi kita sudah uh, istilahnya aktif lah atau melakukan literasi itu. Nah, seiring berjalannya apa ya, seiring berkembangnya era globalisasi ya di sektor baik itu budaya, teknologi maupun alat komunikasi. Sebenarnya ini bukan suatu hambatan yang menurut saya pribadi. Justru literasi harus hadir di apa ya di tengah-tengah perkembangan global ini. Gitu. Jadi arus informasi kan semakin kencang tuh sekarang. Nah, tentunya semakin beragam. Nah, kemudian perkembangan teknologi juga sebagai alat komunikasi salah satu contoh. Nah, kan membuat apa ya, istilahnya itu banyak perubahan yang harus memerlukan penyesuaian, membuat apa, cara antar manusia untuk berkomunikasi juga tidak terbatas gitu. Oleh adanya ini maka apa literasi ini penting gitu supaya kita tidak ketinggalan dari perkembangan globalisasi era globalisasi itu sendiri gitu. Karena uh, di samping itu kan tujuan dari literasi sendiri kan apa ya istilahnya dengan literasi itu kita apa ya tingkat pemahaman kita dan tingkat kemampuan kita mengambil kesimpulan dari informasi itu bisa lebih baik gitu kalau kita sudah terbiasa dengan literasi. Terus juga kita bisa apa ya uh, membantu orang untuk berpikir secara kritis, membantu kita untuk berpikir secara kritis dengan tidak mudah cepat mengambil informasi itu hanya mentahan gitu, mentahan aja gitu. Semakin semakin apa, semakin besar tingkat literasi kita atau semakin sering kita baca kita literasi kita itu semakin kita mudah dan kita kalau mau filter informasi semakin jeli gitu istilahnya. Itu juga kan ada lagi
dengan literasi ini membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan kita. Ini jelas ya, dengan banyak referensi yang kita baca itu pengetahuan kita lebih luas lagi. Nah, itu mengembangkan hidup ya pasti selain memang diajarkan dari kecil ya kita terkait hidup bekerja dan etika, itu juga kan seiring bertambahnya usia kita ini tidak bisa kita bohongi bahwa perkembangan usia juga pergaulan juga kita kan semakin mengikis nilai-nilai luhur, nilai budi pekerti dan etika yang diajarkan orang tua kita ketika kecil atau guru-guru sekolah dasar kita. Nah, dengan literasi juga kita bisa kembali untuk istilahnya belajar, kembali introspeksi untuk tetap menjaga nilai-nilai tersebut. Bagaimana? Nah, itu jadi menurut saya sih tidak ada gangguan. Toh juga karena adanya informasi yang luas, terus berkembang terus juga kan kita untuk literasi itu makin bervariasi gitu. Kita pagi misalnya di data ini pagi sudah baca Instagram, sudah buka Instagram pagi-pagi, itu juga sudah termasuk dalam literasi secara tidak sadar gitu ya. Jadi sangat membantu dan mungkin kalau ada pun hambatan yaitu tadi mungkin muatan yang kita baca itu lebih harus difilter lagi, lebih harus disaring lagi, tidak serta-merta diserap itu aja. Kalau dulu kan kita cari informasi, misal berita ya, kan dari koran, dari kayak face to face ya, mulut ke mulut gitu. Sekarang kan di banyak di website ada, di Instagram ada, atau di platform lain kan banyak. Jadi semakin berkembangnya zaman era globalisasi itu semakin bervariasi cara kita berliterasi. Tinggal bagaimana kejelian kita, bagaimana kekuatan kita untuk memfilternya, kemudian informasi itu menjadi lebih berbobot istilahnya, bukan hanya istilahnya mungkin agak katanya berita yang kaleng-kaleng gitu ya. Oke, jadi kita harus pintar-pintar ngefilter ya Kak ya, nggak serta-merta kita telan mentah-mentah nih berita-berita yang beredar gitu ya. Sekarang kita masuk ke problem-problem di kegiatan literasi nih Kak ya. Banyak yang ngerasa nih kalau kegiatan-kegiatan literasi ini membosankan. Banyak juga yang ngerasa kalau ini tuh ya itu tadi membosankan, terus kayak lebih baik digunakan untuk untuk kegiatan-kegiatan yang lain nih. Beda kan seperti apa yang dikatakan sama Mas Amin tadi kan. Kalau Mas Amin kan lebih justru kalau bosen lebih ke literasi. Nah, menurut Kak Amin nih, gimana sih solusinya biar teman-teman yang ingin untuk bergerak di bidang literasi ini, tapi mereka cepat ngerasa bosen? Apa Mas Amin punya tips tersendiri dari Mas Amin untuk sharing ke teman-teman? Kalau berkaca kalau menjawab untuk itu sih lebih ke ini juga permasalahan dari setiap program literasi ya di sekolah-sekolah dulu ketika kita SMP, ketika SMA. Banyak program-program yang digalakan baik itu dari inisiasi guru bahasa maupun inisiasi teman-teman mahasiswa dan juga kebijakan dari instansi atau sekolah sendiri ya, selalu bukan penghambat ya, istilahnya selalu problem utamanya itu minat dari teman-teman atau objek dari program itu sendiri ya. Karena apa ya, kalau memang sudah tidak membiasakan diri, tidak terbiasa, itu memang sulit. Tahu-tahu ada program kayak misal ada waktu SMA ya, itu sebelum pulang sekolah tiap harinya itu ada waktu 15 sampai 30 menit digunakan untuk membaca literasi. Dan pun sebelum itu juga setiap anak kan dimintai tolong untuk membawa buku atau mendonasikan buku buat sudut baca di setiap kelas. Nah, itu setiap
sudut bacanya itu selalu di rolling, setiap minggunya selalu di rolling ke kelas masing-masing, kelas satu ke kelas lainnya gitu terus. Nah itu dari evaluasi program setiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali lah katakanlah itu, programnya selalu sama. Jadi buku itu di pojok baca, tetap di pojok baca itu sampai berpindah lagi ke kelas lain itu tetap di situ. Ya yang baca mungkin 1-2 gitu. Padahal di program itu tidak hanya membaca sih. Setelah membaca kan kita diwajibkan untuk menulis atau meresum apa yang kita baca dari buku yang kita baca. Setiap paling enggak itu minimal 1 minggu 1 kali baca satu buku. Jadi tetap tadi buku itu hanya apa ya, istilah safari aja. Buku-buku itu safari dari pojok satu kelas ke kelas lainnya gitu. Nah, kalau memang ada individu ya, kembali kepada individu masing-masing. Kalau memang ada niatan untuk serius dalam literasi ini ya, pertama-tama ya harus membiasakan diri dulu, membiasakan dengan literasi itu sendiri. Nah, membiasakan diri itu bisa banyak sekali caranya. Bisa pertama memang istilahnya membuat program istilahnya. Kalau saya dulu dengan teman-teman membuat program yakni tahapan gitu, tahapan sebelum menulis ini juga sedikit informasi, sharing tentang program di kepenulisan juga. Salah satu cara untuk penulis-penulis baru ini bukan karena ilmu, karena sastra ya, karena sastra banyak penulis-penulis yang baru itu kesulitan untuk merangkai ide mereka, merangkai istilahnya premis mereka itu menjadi suatu buku, atau misalnya lagi buat suatu cerita novel katakanlah di tengah-tengah itu putus, mau diapain lagi nih ceritanya. Nah, itu salah satu ingin kekurangannya karena itu referensi bacaan mereka itu kurang. Nah, salah satu cara sebelum kalau kita ingin menjadi seorang penulis, katakanlah ya, seorang penulis yang bisa dilakukan ya dengan kita membiasakan diri untuk membaca. Karena ya, seorang penulis pondasinya juga itu, pondasinya itu membaca dulu. Karena penulis tanpa membaca itu lebih banyak atau tulisannya istilahnya kalau menurut saya pribadi itu awang-awang gitu loh. Jadi nggak punya pondasi dasar dan ini hanya ngambang gitu loh, karyanya ngambang. Makanya dulu ada programnya gini, programnya membaca 1 minggu 1 buku tahap awal. Setelah berjalan 1 minggu 1 buku 1 bulan ya, selama 1 bulan itu sudah dilaksanakan membaca 1 buku plus secara membaca itu resume, tetap itu adalah hasil dari bacaan kita. Apa yang kita baca yang masuk ke dalam kepala kita harus ditulis. Itu sebagai bukti bahwa bacaan kita tuh masuk. 1 minggu 1 buku. Setelah itu dikembangkan lagi di bulan selanjutnya itu 1 minggu itu 2 buku. Di tahap itu dulu. Sama nanti ketika penulis baru tadi yaitu mulai untuk menulis juga sama. Setiap minggu itu satu karya, satu tulisan. Kemudian di bulan selanjutnya 1 minggu 2 tulisan. Setelah itu nanti akan terbiasa, bahkan setiap hari itu bisa menulis 2-3 karya bisa banget. Gitu. Jadi memang ini untuk individu, kalau ada saran buat kalau memang serius dalam literasi itu ya itu membiasakan diri dengan cara yaitu salah satunya dengan cara membiasakan di target 1 minggu aku harus selesai, aku harus membaca 1 buku. Minggu kemudian ada baca lagi gitu. Nah, itu nih kalau untuk program besar, kalau untuk program besar misalnya di jurusan atau di lain itu kembali lagi ya tadi mengajak setiap individu dulu untuk membiasakan diri untuk membaca. Karena ketika setiap individunya itu tidak terbiasa dengan literasi itu sendiri, dengan program itu sendiri dalam dirinya sebelumnya, tahu-tahu ada program film, pasti ya program itu akan berjalan
kalau syukur-syukur kalau masih ada 1, 2, 3 yang ikut program itu, kalau enggak kan hanya sekedar program aja. Atau mungkin justru malah dari yang buat program aja sendiri. Jadi tips utama dari Mas Amin nih Ya. dibiasakan ya Kak ya. Jadi terus selain dibiasakan juga dari masing-masing individu tuh punya target setiap minggu harus punya berapa karya, harus selesai berapa buku gitu. Teman-teman barangkali teman-teman ada yang cepat ngerasa bosan nih, boleh dicoba tips dari Kak Amin. Itu dibiasakan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya nih Kak, kita bicara tentang harapan. Nah, menurut Kak Amin nih, program literasi ini idealnya itu berjalan gimana sih ke depannya? Apalagi kan seperti yang kita tahu sekarang ya, minat baca dan minat tulis anak-anak di Indonesia itu kan semakin menurun ya, lambat laun. Nah, menurut Kak Amin itu idealnya ke depannya tuh punya harapan gimana sih untuk kegiatan literasi ini? Kalau untuk program, idealnya menurut saya ya program itu berjalan sesuai konsep program itu. Jadi tidak hanya berjalan istilahnya hanya ada aja gitu loh, tapi terlaksana. Artinya ya kembali lagi nanti mungkin cara evaluasi dari tahapan-tahapan program itu dan kemudian eh, ke tahap ke berjalan selanjutnya itu proses selanjutnya itu benar-benar ada kontrol, misalnya ada monitor dari berjalannya selanjutnya setelah ada evaluasi. Saya selalu berharap sejauh bergerak di bidang literasi, saya selalu selalu membayangkan bahwa enak gitu kalau kita sedang main di sekolah gitu, katakanlah anak-anak di sekolah dasar itu setiap pagi sudah berjajar duduk dengan temannya itu dengan menyimak buku, istilahnya dengan membuka buku. Jadi terus juga remaja-remaja di sekolah menengah itu ngobrol atau hanya nongkrong jagongan di depan kelas masing-masing di taman, itu selalu ada buku di pangkuannya gitu. Atau ketika mahasiswa ini ngopi warkop itu selalu membawa buku, baik itu ada di tasnya maupun di bawah tangan. Itu saya selalu membayangkan itu indah banget gitu. Coba kalian bayangkan aja gitu, data bayangkan aja anak-anak SD ketika kita mampir gitulah ke sekolah dasar kita, sekolahnya Dek Tata misalnya, terus ada pagi-pagi gitu udah lihat pemandangan anak kecil-kecil udah duduk teman-temannya itu saling buka buku baca. Nah, biasanya kan kalau ada momen itu kan kalau ujian aja gitu, ya kan? Kalau Iya, iya. ujian itu selalu kita baru lihat pagi-pagi anak-anak duduk dengan temannya buka buku itu baru ketika ujian aja. Sama halnya remaja-remaja di sekolah menengah kan enak gitu ketika sambil ngobrol di taman sambil jagongan itu tetap ada buku yang disimak. Ini kan enak. Enggak ketika kita ada tes itu baru kita baca sampai itu. Jadi enggak, itu juga selain berat ya, selain berat banget masuknya juga ya memang nggak efisien banget gitu kayak seperti nah, maka kalau ngopi kalau ada buku kan enak, jadi ngopi nggak hanya nge-game atau sekadar diskusi tapi kita ada bahwa Iya. Jadi itu obrolannya lebih bagiannya berbobot gitu Kak ya. iya. Saya selalu membayangkan seperti itu kan enak kalau itu di lingkungan kita, misalnya di lingkungan kita. Nah itu seperti itu di lingkungan lebih besar lagi atau se-Indonesia terbiasa dengan itu kan enak gitu loh. Di taman-taman nanti kita main-main ya, kita main-main di taman. Di sana ada remaja-remaja, ada anak-anak itu duduk main di taman sambil baca buku. Atau ada keluarga lagi piknik lagi hunting, si ibu
sedang baca buku, anaknya main-main sama ayahnya kan seru gitu. Lihat itu kan enak gitu. Saya sendiri itu senang. Iya. Kalau sekarang kan kebanyakannya kan sosial media ya, mereka orang-orang di Indonesia lebih kebanyakan itu mementingkannya itu sosial media, bukan ke arah literasi ke buku itu tadi, kayak nongkrong, remaja-remaja nongkrong itu kan kebanyakan malah main game gitu, seperti apa yang dikatakan sama Kak Amin tadi ya. Minat bacanya itu masih kurang banget, lebih bisa dikatakan menurun sih Kak ya, apalagi kayak anak-anak kecil, anak-anak SD sekarang itu udah kebiasaan ke warung kopi, terus main game, main sosmed gitu kan sekarang. Itu ya saya juga agak terganggu. Misalnya kan saya juga hampir tiap hari ya di warung kopi itu hampir tiap hari di warung kopi. Tapi setiap kali di warkop tuh saya ada satu momen itu terganggu banget ketika ada anak kecil itu udah jam 9 malam, jam 10 malam sampai lebih itu masih ada anak kecil dan itu apa ya istilahnya mereka masih belum tidur aja jam segitu udah nggak enak dilihat. Apalagi ngegame dengan ya kita tahu lah. Iya. Kita tahu apa yang dibicarakan mereka itu seperti apa kan kita tahu ya. Artinya kan apalagi kita kan memang apa istilahnya keilmuan kita kan pendidikan ya. Keilmuan kita pendidikan. Jadi melihat itu juga kan agak miris ya, agak kurang enak dipandang. Jadi saya selalu terganggu ketika di warkop ya ada anak kecil itu udah lebih jam 10 ke atas itu udah menurut saya udah salah gitu, udah salah. Tapi ya kembali lagi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita menyalahkan orang tuanya juga ya kita kan nggak tahu, siapa tahu orang tuanya sudah berusaha apa istilahnya cari akal untuk itu. Kalau memang anaknya bandelan ya nggak tahu. Terus juga kita nggak bisa salahkan juga pendidikan mereka. Mungkin di sekolah mereka nggak bisa menyalahkan sebenarnya ya apa ya? Saya juga masih mencari sampai hari ini artinya apa? Siapa yang siapa yang salah dari ini? Gitu. Ya, Jadi siapa yang kalau bertanggung menyalahkan jawab mereka ya? pun ya menyalahkan mereka juga itu nggak bisa. Mereka masih anak-anak, masih ada yang Iya, ditiru. pasti ada yang tiru, terus juga kebiasaan ya Kak ya. Mereka kan udah terbiasa dari yang harusnya mereka malam itu jamnya untuk belajar, jamnya untuk tidur, malah dibuat untuk main game. Nah, menurut Kak Amin nih, pentingnya literasi buat mahasiswa itu apa sih? Secara kan kebanyakan rata-rata tapers di rumah yang nonton podcast kita kali ini kan sama-sama mahasiswa. Boleh dong share menurut kakak pentingnya literasi untuk mahasiswa itu gimana? Terkait pentingnya literasi buat mahasiswa. Nah, menurut saya kan budaya membaca ini penting. Bahkan nggak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk semua umur yang sudah kita bahas juga dari tadi ya, umur termasuk juga mahasiswa. Nah, mengingat juga tugas mahasiswa ini kan berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi ya, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Nah, untuk mengamalkan tiga itu, mahasiswa ini kan harus mentradisikan budaya membaca itu tadi. Budaya membaca yang mengandung nilai edukasi yang kemudian apa ya, misalnya mampu membuka cakrawala berpikir mahasiswa. Nah, hasil penelitian yang berintegritas tinggi dan layanan masyarakat, layanan yang apa istilahnya berkualitas terhadap masyarakat. Nah, oleh sebab itu budaya baca ini sangat menunjang sekali kualitas disiplin ilmu mahasiswa di perguruan tinggi, serta mahasiswa ini istilahnya dapat memperbaiki kultural di masyarakat. Oleh karena itu mahasiswa dapat mencapai syarat meningkatkan budaya baca ini sebagai penunjang hidup yang lebih baik dan dapat mencerahkan kehidupan masyarakat ke depannya. Nah, dengan membaca kan dengan membaca itu jelas ya menambah wawasan keilmuan, terutama buat mahasiswa yang
apalagi kita S1 ya, kita full dengan teori, kita mainnya teori. Jadi ya istilahnya wajib membaca itu harus wajib, budaya baca harus wajib diterapkan pada setiap mahasiswa. Nah, ini tadi membuka wawasan keilmuan mahasiswa. Dengan membaca juga bisa memperbaiki keyakinan mahasiswa terhadap satu pemahaman yang ia yakini sebelumnya. Gitu. Ini membuat mahasiswa juga semakin pekat, semakin ini ada semakin peka terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya, atau semakin peka istilahnya dengan fenomena yang terjadi. Terus selain itu juga membaca dapat kita tuh bisa belajar dari seseorang, atau kita bisa berguru pada seseorang yang tidak pernah kita kenal atau tidak pernah kita temui itu dengan membaca. Kayak misal kita katakanlah ada buku karya misalnya katakanlah kita karya Bapak Andi Kristanto ya, misalnya Bapak Andi Kristanto. Misalnya kita nggak kenal, saya nggak kenal sama sekali dengan Pak Andi Kristanto sebelumnya. Tapi bisa mengenal Pak Andi Kristanto melalui tulisan beliau, melalui buku beliau, dengan cara membaca itu. Makanya dengan cara membaca kita bisa berguru pada siapapun tanpa harus bertemu atau sebelumnya belum pernah ketemu. Nah, itu orang yang sudah istilahnya katakanlah spektakuler ya di dunia maestro-nya atau orang yang udah berpengaruh banget buat kehidupan masyarakat ya. Nah, membaca ini akan tadi sudah disinggung, membuka pola-pola cakrawala, membuat istilahnya kemampuan nalar, istilahnya pola-pola cakrawala nalar kita berpikir secara sistematis, secara konstruktif, membuat mahasiswa terbiasa dengan ide-ide atau gagasan yang baik. Nah, misalnya tadi yang jadi bahasa kata mungkin yang nggak kaleng-kaleng gitu. Nah, untuk memperbaiki perspektif juga, selain tadi untuk meyakinkan mahasiswa terhadap gagasan yang dia miliki, tapi juga untuk memperbaiki persepsi mereka. Kadang kan kita mikir A, gini, kita yakini gini A, kita kuolot banget dengan itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang dengan pemahaman yang berbeda, kalau kita tidak membaca, kita akan tetap dengan pendirian kita kolotnya tadi tanpa dasar, kolotnya tanpa dasar. Gitu. Jadi kalau istilah idealis tapi tipis gitu loh, bobotnya tipis, idealis hanya kekeh tapi nggak ada dasarannya gitu ya dia gitu. Makanya itu untuk memperbaiki perspektif ketika kita keluar. Dan itu juga membaca ini kan melatih fungsi panca indera secara secara maksimal gitu, fungsional. Terus juga yang jelas menambah pengalaman dari pengalaman orang lain, pengalaman orang lain yang ditulis dan yang kita baca itu juga secara nggak langsung seperti pengalaman kita sendiri gitu dari hasil mata itu. Itu tadi untuk membaca, karena budaya membaca harus membudaya di diri masing-masing. Ini berliterasi kembali, karena terus kemudian tadi di pengadaan awal yang saya jelaskan tadi, sederhananya literasi itu kan membaca dan menulis. Artinya selanjutnya setelah mahasiswa ini terbiasa dengan budaya membaca, itu harus menulis. Karena sebisa mungkin mahasiswa ini harus bisa menulis untuk memberikan wawasan keilmuan yang mereka miliki terhadap masyarakat. Guna untuk kemudian membekali ilmu dengan suatu karya penunjang mahasiswa ketika menjalankan itu tadi di Dharma perguruan tinggi tadi. Manfaatnya apa menulis? Manfaatnya dengan menulis ini mahasiswa bisa mengembangkan potensi dalam dirinya,
terus mengembangkan ide-ide gagasannya juga menjadi satu karangan yang layak untuk dibaca. Artinya layak apa? Artinya layak ya harus berbobot, harus ada nilainya. Kalau itu. Nah, untuk menulis juga ini kita bisa mewariskan apa ya kepada generasi sebelumnya. Seperti yang tadi juga loh. Nanti ada orang yang baca tulisan kita. Orang itu tidak tahu siapa kita, tapi orang itu secara nggak langsung berguru pada kita. Itu tadi yang disebut kita mewariskan generasi. Karena kan apa ya? Karena kan gini ada istilah juga. Ini populer banget di kalangan aktivis penulis, aktivis sastra yang selama ini saya geluti. Ada istilah kan dengan menulis kita bisa hidup apa ya. Dan kita nanti apa sih ketika kita meninggalkan dunia ini ya, ketika kita mati nanti apa yang kita tinggalkan itu. Karena ada istilah gajah saja mati meninggalkan batu. Ya toh? Iya. Ya. Terus singa mati meninggalkan belang. Ya kan? Ya, manusia mati meninggalkan apa? Masa meninggalkan gombalan gitu kan nggak lucu gitu ya. Meninggalkan itu nggak lucu. Jadi manusia itu mati meninggalkan catatan dan lembaran kebajikan. Itu. Menulis ini bisa memberi pencerahan, wawasan ilmu. Kita bisa membagikan ilmu kita terhadap kepentingan masyarakat lain yang nanti bisa bermanfaat bagi mereka. Itu sih. Nah, terakhir nih Kak, boleh dong kasih closing statement ke teman-teman Tapers di rumah tentang program literasi ini buat penutup episode podcast TP kali ini. Ya. Closing statement-nya ini saya mau ambil ini cuplikan dari salah satu penulis favorit saya juga. Saya mau ambil sedikit cuitan atau sedikit penggalan kata yang pernah disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Ini yang berbunyi begini ya. Dengan membaca kita tahu dunia. Dengan membaca kita tahu dunia. Dan dengan menulis kita akan diketahui dunia. Jadi literasi ini harus kita biasakan individu ya. Itu saran saya pribadi. Karena itu sangat penting. Ketika kita ingin mengetahui dunia yang luas ini, yang tidak mungkin kita jelajahi dunia seluas ini, tapi kita ingin ya dengan cara membaca. Terus kita ini ingin dikenal dengan luas. Itu berapa tahun kita terus itu dengan batasan usia yang kita terbatas sebagai umat Islam, sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, ya kan katakanlah 60 sampai 70 sekian ya, ideal rata-rata seperti itu. Kita ya mungkin ada 1, 2, 3 orang yang bisa booming mendunia, tapi dengan apa? Pasti dengan apa? Salah satunya dengan tulisan ini. Banyak nama-nama besar di dunia ini yang perlu di tulisan. Semua buku pelajaran kita tahu ada paham ini, semua tercipta, semua tersebar ke seluruh dunia karena ditulis, karena ada tulisan. Jadi membacalah untuk mengetahui dunia dan menulislah untuk diketahui dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat Kak Amin yang telah meluangkan waktunya nih puasa-puasa siang-siang gabung di podcast Teknologi Pendidikan pada episode kali ini. Nah, terima kasih juga kepada semua teman-teman Tapers yang udah nyimak nih pembicaraan kita dari awal sampai akhir, dan tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony pada episode kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang kata atau perbuatan. Terima kasih juga sekali lagi pada Kak Amin ya Kak.
Buat teman-teman, tetap stay tune ya di episode-episode podcast teknologi pendidikan. Di episode selanjutnya pastinya kita akan menampilkan topik-topik yang menarik dan juga pastinya narasumber-narasumber yang spesial nih. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.